Kali ini aku akan ajak kamu main ke area lingkungan yang berbeda dari video-video aku sebelumnya. Yes, kita main di klaster salah satu tempat atau lokasi perumahan yang memang lagi viral banget, bahkan selalu viral deh kayaknya. Soalnya ini adalah satu-satunya perumahan di Surabaya Timur yang rapih dan masih ada harga 1M-an teman-teman. Ini kita main di lingkungan yang udah jadi. Yes, ini Grand Eastern, lokasinya cuma 6 menit aja ke ITS, ke Hang Tuah kurang lebih 10 menit lah. Kalau ke Pakuwon City cuma 10 menit aja. Jadi tuh Grand Eastern tuh ada tahap 1, tahap 2, dan ini adalah salah satu area yang baru serah terima di tahap 2, modelnya ala Skandinavian. Kita di depan rumah ukuran 6x12. Ini sebenarnya launchingnya banyak banget teman-teman, ada yang 5x10, 5x12, 6x12, 7x12. Nah ini adalah layout favoritnya orang-orang yang milih 6x12. Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya. Nah kalau 6x12 nya ini dia tuh sederetan, jadi klaster rapi, dan memang lingkungannya ini semua udah pakai sistem underground ya listriknya, jadi nggak ada tuh listrik bergelantungan. Yuk kita mungkin lihat lebih detail ya. Untuk carportnya sendiri muat untuk satu mobil untuk tipe 6x12, dan taman depan di sebelah sini juga udah include. Jadi teman-teman di sini boleh sih kreasiin, tambahin ya tumbuhan-tumbuhan, taman bunga cantik, dan ini kamu nggak perlu capek-capek motongin sendiri karena kalau kamu udah bayar IPL di sini itu udah langsung dirapihin sama pengelolanya. Nah untuk tandon bawahnya juga udah disiapin. Yang uniknya dari rumah ini adalah service areanya di depan. Jadi kalau teman-teman mau cuci, jemur, bisa letakkan di sebelah sini. Untuk peletakan pompa air juga bisa di sebelah sini. Nah di bagian ini bisa untuk lampunya ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku jadi yang punya rumah sih, biasanya aku bakal taruh kayak apa ya, bikin sih lebih tepat ya, bikin pintu teralis ya, dikunci aja jadi tetap aman. Dan teman-teman kita bakal lihat detail lebih dalam, tapi sebelumnya aku mau notice deh, ini udah pakai teknik kamprot di depannya. Kenapa sih pakai teknik kayak ginian? Ya sebenarnya ini keunggulannya buat teman-teman, benefit supaya nggak capek-capek harus ngecat tiap tahun lah, harus disikas tiap hari lah. No, kayak gini kalau mau kena panas, kena air juga lebih awet. Semua tipe di rumah ini udah standar pakai smart door lock, bisa pakai 4 nih, fingerprint oke, pakai pin juga oke, pakai kunci manual sampai akses cardnya juga masih oke. Nah konsep yang 6x12 ini dapurnya terpisah dan masih ada satu kamar tidur di bawah untuk orang tua, nanti kita lihat ya. Open space, jadi kalau misalnya furniture-nya diletakin kayak gini, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Atau kamu memang seneng, wah kayaknya udah cocok nih sama furnish-nya, udah oke, mau beli secara include dengan furnish-nya juga nggak masalah banget guys. Nah ini adalah tipe paling favorit. Kenapa? Karena punya dapur terpisah kayak gini jawaban dari keluh kesah kalian yang selalu bilang, aduh kalau dapur seruang-ruangan open space, living area, dining area, jadinya kan baunya ngebul ya. Kalau di sini udah pasti nggak ngebul. Dan dapurnya pun bukan yang dipaksain, yang penting di area belakang bisa ada space ya. Ini ukurannya besar teman-teman, dibuat letter L. Ini inspirasi buat kamu, peletakan kompornya, cooker hoodnya, dan di sisi samping pun masih ada lahan untuk kamu jadiin taman. Mau tambahan jemur anduk di sini nggak masalah. Nah idenya supaya tetap estetik cantik ya nggak sih, dalam-dalamnya itu dikasih kanopinya yang dari temper seperti itu, jadinya cakep. Outdoor AC please jangan sampai kamu taruhnya di depan ya, rumah kamu udah cantik. Nah dipisahkannya ini oleh pintu kaca aluminium seperti ini, nih tebel teman-teman, jadi lumayan kedap juga. Dan ini tuh semua sudah full dengan aluminium, jadi nggak ada pakai kayu-kayu ya, jadi minim perawatan untuk teman-teman. Nah ini yang aku bilang, ada satu kamar tidur di bawah untuk orang tua, jadi kalau misalnya lagi mampir bisa nih ya tidurnya di bawah, nggak usah sampai ke hotel istilahnya gitu ya. Standar kasur mau ukuran queen size juga pun masih muat, masih ada untuk meja rias di sebelah sini, dan pasti udah ada jendelanya. Jadi setiap kamar di sini, di rumah ini, setiap tipenya tuh udah dipikirin harus ada kaca jendela seperti ini teman-teman. Ya ukurannya lega kok, bukan yang memaksakan. Ini menurut aku adalah lebar 6 yang bener-bener layoutnya dioptimalkan sehingga nggak ada space yang terbuang di rumah ini. Nah sebelahan dengan kamar mandi sharingnya. Nah teman-teman mungkin bertanya ya, ini kita main langsung masuk aja nggak ada pintu? Ini karena rumah contoh, nanti tetap dapet pintunya dipasangin ya. Jadi di sebelah sini
Sanitary-nya semua standar menggunakan Toto ya, udah showernya dipasangin, udah pakai granit yang motifnya kasar dari atas sampai bawah, senada dengan granit yang di depan. Jadi ini sebenarnya enak teman-teman. Tipe granit seperti ini homogenital, dia tuh nggak gampang kotor. Terus ini juga keset teman-teman, nggak gampang licin. Bukan yang tipe-tipe glossy, ini kan tipenya kayak warna-warna matte ya. Jadi kalau yang glossy-glossy itu pengalaman aku ya, aku harus ngepel tiap hari. Jadi kalau jalan aja tuh kayak nyeplak-nyeplak kakinya. Nah, di sini dimanfaatkan sebagai dining area. Cuman ini kan optional. Kalau aku cuman berempat doang, mungkin aku nggak butuh mejanya sebesar ini. Jadi tergantung preferensi kalian. Kalau di rumah contohnya, rak sepatunya bisa diletakkan di sebelah sini. Nah, ini ide juga buat kamu. Mau taruh rak sepatu boleh, mau dijadiin gudang juga boleh. Karena space-nya lumayan besar teman-teman. Gak berantakan lah istilahnya rumahnya. Yuk kita lihat di lantai atas ya. Nah, kalau di lantai atasnya ini juga masih ada space untuk landing area. Nggak langsung naik ketemu kamar. Makanya ini tuh tipe favorit lah, 6x12 udah standar buat kamu yang memang punya stretch budget sedikit. Bisa up sampai cicilan 8-9 jutaan mungkin, ambil aja ya. Nah, di sini kamar tidur anaknya ukurannya pun besar. Kurang lebih sebenarnya sama seperti yang di bawah, cuman memang tatanan dan jenis furniture-nya aja yang berbeda. Sama-sama punya jendela. Dan ini kalau kamu letakin outdoor AC di sebelah sini aja ya guys ya. Jadi semuanya rapi, nggak merusak di depan. Karena kalau tinggal di dalam klaster pun memang ada aturannya ya. Kamu nggak boleh ganti-ganti fasad sesuka kamu, ganti-ganti cat warnanya. Mungkin suka warna pink, jangan dicat pink ya, nggak boleh teman-teman. Nah ini juga seperti yang di bawah tadi, namanya rumah contoh ya. Nanti pintunya tetap dipasangin buat kamu. Yuk kita mampir ke satu sharing bathroom di depan sebelah sini untuk kamar anak dan master bedroomnya. Jadi di sini sharing bathroomnya itu pakai sistem connecting door. Jadi nanti dari pintu sebelah sini ada, terus pintu yang langsung akses dari master bedroom juga ada. Yuk lebih mendekat lagi teman-teman. Kalau untuk sirkulasinya supaya nggak pengap itu sudah ada jendela kecil di sebelah sini. Memang nggak ada exhaust fan, tapi sirkulasinya udah oke lah, dari situ juga cukup. Ukurannya lebih besar daripada yang di bawah. Wastafelnya udah disiapin juga. Ini oke sih. Mau masuk dari mana master bedroomnya? Ketemu di situ yuk. Aku dari sini biar teman-teman bisa tahu betapa leganya. Nah ini dia. Jadi dapat master bedroomnya selebar rumahnya ini lebar 6. Dapat master bedroomnya juga lebar 6. Kalau di sini dikreasiin untuk kamar tidurnya di sini ya, kasur ukuran super king size. Kamu mau upgrade pun masih bisa sebenarnya, kalau nakas gak butuh 2 ya, 1 aja juga cukup. Nah ada partisinya seperti ini untuk ke area walk-in closetnya. Jadi ini bisa letakin TV di sini. Dan kamu perhatiin, untuk tadi kan kita fasad depannya ala-ala Scandinavian ya, dan di dalamnya di atas ini high ceilingnya tuh ngikutin fasadnya, jadi bener-bener tinggi, kerasa lebih lega, kerasa lebih adem. Jadi di dalam ruangan ini, di lantai atas tepatnya ya. Yuk kita masuk ke sebelah sini. Nah ini ide buat kamu yang mau punya ala-ala walk-in closet ya. Di sini untuk area wardrobe-nya oke. Masuk ke sebelah sini, dia ada meja rias. Nah ini ide. Sebenarnya kalau kamu nggak mau pakai partisi-partisi, maunya lebih plong lagi juga nggak masalah. Dan kalau kamu teman-teman perhatikan, jendelanya tuh bukan cuma dari satu sisi, 2 sisi. Ini dari bawah sampai atas penggunaan jendelanya tuh nggak pelit. Dan semuanya sudah menggunakan kaca aluminium. Tadi aja di samping master bedroom tuh gede banget. Kamu bisa buka, pemandangannya karena klaster ya, jadinya tuh rapih seperti yang kita lihat. Emang hampa kalau klaster itu nggak ada fasilitas. Tenang aja, ini udah dimanjakan dengan 8 fasilitas yang siap untuk menuhin lifestyle kamu, dari family park seperti ini. Terus ada mini lounge, nantinya di bagian depan akan dibangun seperti gym, clubhouse ya, dengan kolam berenangnya. Nah kalau untuk posisi yang rumah kamu akan beli nih, itu tipe terbarunya ada di depan teman-teman. Lokasinya ini deket juga ke area komersil, ruko-ruko, samping sama cafe titik koma. Dan ini teman-teman spesialnya beda daripada tahap-tahap sebelumnya. Ada posisi boulevard dengan row jalan 18 meter. Nah itu untuk khusus tipe series etik aja. Nah kalau untuk
biaya-biaya, enaknya tuh di klaster udah free BPHTB, free AJB, free balik nama. Bahkan untuk launching blok terbaru ini ada subsidi biaya KPR sampai 20 juta. Lumayan kan? Jadi untuk kamu yang pengen punya rumah 1M di Surabaya Timur, klaster dapat lingkungan rapih, ini sih cocok banget ya. Kalau untuk tipenya tadi seperti yang aku sampaikan banyak banget, 5x10, 5x12, ada yang 6x12, tipe seriesnya ada 5x15, 6x12, dan 7x12, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau sertifikat tenang aja, ini udah split per kafling, jadi kamu nggak usah khawatir. Untuk KPR-nya kita kerjasama banyak bank, ada dari BCA, Maybank, Permata, dan lain-lain. Nanti kamu bisa tanya aku untuk detailnya ya. Ini juga perumahannya bisa tanpa DP, so buat teman-teman yang cicilannya masih setara UMR masih bisa lah ya, harusnya 5 jutaan. Untuk tipe yang terkecil kita mulai dari 900 jutaan aja. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, please jangan langsung hubungi Juventia di nomor di bawah ini, atau langsung mampir ke sosial media aku di sebelah sini karena bakal update tiap hari. Dan tentang Grand Eastern itu banyak banget aku spill tuh ya. Dah, langsung aja lah di survei, yuk gaskan.